adalah seorang psikolog klinis dengan kekhususan pada anak dan remaja. Saat ini berdinas di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Yang paling sering dikeluhkan orang tua pada umumnya mulai dari hal-hal yang normal dulu. Hal-hal yang sering kali ditemui sehari-hari, misalnya anak tantrum, anak suka marah-marah apabila keinginannya tidak dipenuhi, anak yang terlalu banyak bermain handphone, anak yang suka membantah, anak yang suka berbohong. Itu adalah hal yang umum sehari-hari. Termasuk juga hal-hal yang sudah terkait dengan gangguan perkembangan saraf anak atau neurodevelopmental, itu sering juga, misalnya seperti autisme, ADHD, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan kemampuan intelijensi, gangguan belajar, dan lain-lain. Masalah anak yang membutuhkan layanan psikolog sebenarnya apapun yang terkait dengan kondisi anak itu sendiri. Apakah terkait dengan perilaku anak, keadaan sosial dan emosi anak, dan juga terhadap bagaimana si anak ini berrelasi atau sosial ya dengan orang lain, itu pasti membutuhkan layanan psikolog. Terutama apabila di sini sudah terlihat sekali adanya perbedaan antara kondisi si anak ini dengan anak-anak seumurannya yang lain. Solusi yang ditawarkan kepada orang tua tentunya sangat beragam. Ini sangat tergantung dengan kondisi anak dan kondisi keluarga itu sendiri. Yang paling sering dibutuhkan adalah dukungan dari orang tua dan keluarga untuk mengoptimalkan, memperbaiki kondisi yang belum mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini kunci utamanya, kerjasama antara orang tua dengan profesional yang sedang menangani si anak ini. Kemudian juga solusi yang lainnya itu pasti sangat membutuhkan pendekatan multidisiplin, seringnya seperti itu, bekerja sama mungkin dengan para dokter dan juga terapis-terapis yang lainnya. Di antaranya yang bisa dilakukan oleh psikolog itu juga ada beberapa pendekatan psikologi yang bisa langsung diberikan oleh psikolognya kepada anak. Di luar nanti juga dibantu dengan pendekatan-pendekatan lainnya oleh profesional-profesional lainnya. Tes intelijensi itu tidak harus dilakukan pada setiap anak. Tes intelijensi itu akan dilakukan ketika ada suatu kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan intelijensi ini. Misalnya, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pemberian diagnosa kepada anak, atau juga keluhan-keluhan yang terkait dengan belajar, terkait dengan daya tangkap, dan juga apa saja yang terkait dengan kemampuan yang mengharuskan si anak ini diperiksa intelijensinya. Sebagai psikolog klinis, saya berharap agar semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti apapun kondisi anak-anak Indonesia, semoga mereka mendapatkan kesempatan dan diberikan juga peluang untuk bisa menampilkan hal-hal optimal dari diri. Demikian, terima kasih.